Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Selamat pagi. Ya, ini dari Lombok. Pagi-pagi gini guys, jam 7. Ya, hampir jam 7 pagi. Ternyata ibu-ibu petani sudah mulai bekerja di sini. Mereka sudah mulai bekerja mencari rezeki, Masya Allah. Dan biasanya mereka berkelompok atau bersama-sama bareng-bareng seperti itu. Masya Allah, masih ada bulannya guys, masih ada bulannya. Dan di sebelah timur sudah ada matahari yang terbenam tadi. This is the main reason why I have to come back home, because semuanya gratis gitu loh. Maksudnya healingnya pun gratis, healingnya pun dekat-dekat rumah aja gitu. Kalau mau ke pantai ya ke pantai, kalau lagi mau di sawah, kalau mau ke gunung ya ke gunung. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dan semua itu bisa didapatkan bersama keluarga, dekat dengan keluarga juga kan, Masya Allah. Oke, pagi ini kita mau bikin video apa? Kita mau bikin video reaksi dan rekomendasi dari teman-teman semua. Seperti apa videonya? Ikutin ya. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Yeay. Alhamdulillahirobbilalamin guys, hari ini bisa pulang ke Lombok karena ini weekend dan tidak lengkap sepertinya tanpa saya memenuhi request teman-teman untuk menunjuki sisi lain daripada Lombok. Ya cuman sekitar rumah saya saja sih guys, nggak pergi jauh-jauh. Kalau di pulau kemarin saya sudah bikin video bagaimana sunrise saat di pulau, dan sekarang ada spot sunrise juga samping rumah. Kebetulan samping rumah itu sawah-sawah juga. Jadi saya bawa kalian untuk melihat-lihat bagaimana kondisi pagi-pagi kalau di kampung, khususnya di Lombok. Nah seperti ini. Oke everyone, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan, rekomendasi dari teman-teman semua. Saya personally belum menonton videonya dan akan kita tonton bersama-sama. Katanya ini tentang sesuatu yang terjadi di Malaysia yang berkaitan dengan disabilitas. Kalau di Indonesia kita panggilnya teman-teman dengan penyandang disabilitas gitu. Sedangkan di Malaysia diucap atau dipanggil dengan OKU atau orang kurang upaya. Nah, video seperti apakah yang direkomendasikan oleh kalian semua untuk saya dan untuk kita reaksikan kali ini everyone? Yuk kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Cendol dua boleh? Kecil ke yang besar? Bagi saya yang kecil satu, yang besar Cendol. satu. Dalam buka berniaga kat sini. Kangen cendol Kenapa Malaysia. nama cendol ni cendol meleleh Kak? Sebab biasanya mula orang letak bawah, kita letak last sekali tengok dia meleleh. Cendol ni special pun sebab kita buat sendiri. So kita masukkan. Oh ni lah saya usul nama cendol Ni meleleh. asal-usul dia sedap. cendol meleleh. Location ni kat mana? Kita dekat kampung Lebak, Kampung Tanjung Pasir kat sana. Kak ni tak ada kaki. Uish. Kak, sorry tanya. Minta maaf kalau saya punya soalan sensitif. Kak memang tak ada sebelah kaki eh? Oh korang tak Dua-dua. suruh. Dia pun tak ada. Dia pun tak ada. them. Dua-dua sebelah kanan. Dua-dua sebelah kanan. Memang daripada lahir ke macam mana Kak? Kita orang accident baru 2 tahun.
2024 accident. Astagfirullah. Tapi boleh berniaga Boleh insyaAllah. Akak kalau tak keberatan, ramai orang nampak akak berniaga setiap hari, tapi tak ramai orang tahu kisah di sebalik semangat akak. Boleh tak akak ceritakan sedikit macam mana akak boleh buat kerja ni dengan keadaan akak macam ni? Asalnya kita orang kesian tengok ayah, abah kita orang kerja kampung. So kita orang pun dekat rumah macam saya cakap lah dekat Angah ni Angah, saya adik. Oh, cakap, ni adik. Oh, saya bukan adik. kembar. Oh, bukan. Saya cakap, Angah kita ni macam daripada baring je, baik kita buka balik cendol. Kita pun dah sihat. Kat rumah pun kita orang stabil berdiri macam ni. Kita pun boleh berdiri lama. Jomlah kita tolong abah apa semua, kita buka balik berniaga. Sebelum accident, kita orang berniaga juga. Accident tu 2024. Oh, accident dia. Accident tu kita orang awalnya kena langgar dengan kereta. Lepas tu arah pertukangan tu ada lori. So lori tak sempat elak, masuk bawah lori. Allah. Tapi saya tak tahulah, saya rasa sebab akak yang tak ada sebelah kaki pun boleh bekerja, tolong mak ayah. Betul sekali, luar biasa Syukurlah dapat banget. teruskan hidup. Alhamdulillah setakat ni kita orang tak ada down. Macam biasa kita orang rasa macam biasa je. Sekarang pun cuma kadang tu lengur sikit lah. Kalau ramai customer berdua, lengur sikit, duduk sekejap, Masya bangun, Allah. okey. Tapi kita tak ada lah, sedang walaupun penat, terus semangat. Buat yang kita semangat sebab rakyat Malaysia ni ramai yang support kita orang. Kita selalu juga Ya buat live kan, Allah, berniaga, buat itu live. dia. Orang daripada live jauh-jauh pun datang sebab nak support daripada Semua orang support lah. yang Ya dari jauh Allah. semua datang. Kawan-kawan daripada KL semua datang semata-mata nak beli cendol. Jadi kita orang jadi semangat. Aduh ya Allah, semua satu Malaysia datang untuk menikmati cendol kakak-kakak ini guys, Masya Allah. Dan yang bisa aku highlight adalah mereka sudah paham bahwasanya suatu hari kita akan kembali kepada Sang Pencipta, dan di saat itulah amal kebaikan kita yang hanya bisa menolong kita, dan itu yang benar-benar orang Malaysia pahami saat ini. Mereka mencoba untuk mengumpulkan segala bekal yang mereka miliki untuk kehidupan mereka yang lebih kelak nanti. Subhanallah. Lagi nak buka hari-hari buka tu semangat. Accident tu masa tu adik umur 17. Mana keadaan adik ambil SPM? 2024 patutnya saya ambil SPM. Jadinya saya terlantar. 2024 saya belum potong kaki. Saya pakai kaki besi. So saya tunda setahun. Potong kaki tu saya pergi sekolah bertongkat. Ni dulu dah kahwin ke? Belum. Belum lagi ya. Jalan pakai tongkat lah. Sangat kuat kakak-kakak ini. Ya, kadang Kalau belum. nak pergi hantar kat kereta pun kita melompat je. Songkat jauh, seronok. Saya doakan akak berdua tetap semangat dengan keadaan macam ni. Saya sangat Amin, bangga saya cuba Allahumma. bantu. Panggil crowd-crowd Temerloh, Bera, Kuantan, Pahang, satu Malaysia lah untuk Oh, datang di bantu Temerloh. akak beli cendol akak. Jangan rasa, okey? Okey, terima kasih. So kedai akak buka pukul berapa? Kita buka daripada pukul 12 sampai Cendol pukul meleleh, Kalau guys. habis awal tu kita tutup. Temerloh. Kita tutup hari Isnin. So jom kita try dia punya cendol. Bismillah. Oh sedap weh. Tengah-tengah panas dapat ni memang sedap. Aku kagum dengan dia orang punya semangat, dua beradik ni dengan keadaan fizikal yang tak lengkap, tak cukup, tak ada kaki. Dia orang mampu berniaga tolong mak ayah dia orang untuk sara keluarga. So aku rasa korang wajib support. Ni kedai yang aku minta tolong sangat korang support. Ramai orang yang cukup sempurna fizikalnya tapi dia orang tak tolong mak ayah. Ya Korang Allah. datang sini ambil iktibar daripada dia orang ni, walaupun dia orang macam tu, semangat dia orang tinggi. Bos Badu datang ini untuk viralkan dia punya cendol ni tau. Aku harap sangat video ni viral. So, macam biasa kalau korang datang sini Bos Badu. Oke, ini bisa saya bantu lakukan dengan keterbatasan saya yang ada di Lombok. Semoga dengan video ini saya angkat di channel saya, teman-teman lagi banyak yang datang ke warung ini untuk bisa mensupport yang sudah kakak berdua ini lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga melakukan ini untuk membantu ayah dan ibu mereka yang ada di rumah. Subhanallah. Anak-anak yang merasa tidak tega untuk melihat orang tuanya bekerja sendirian, walaupun mereka memiliki keterbatasan, mereka tetap memiliki semangat untuk membantu orang tuanya guys. Ini merupakan tamparan yang besar buat kita yang alhamdulillah memiliki kondisi yang sangat sehat dan sempurna seperti saat ini. Kalau mereka bisa melakukan ini, kita jauh lebih bisa untuk membahagiakan dan berbakti kepada orang tua kita dan orang di sekitar kita. Duri janji korang takkan menyesal. Bye-bye. Pelajar sekolah dan OKU boleh naik KTM Subhanallah. komuter free je dengan pas My Rail Life. Budak umur 4 hingga 6 tahun pun dapat tau. Kalau anda guna laluan KTM komuter Lembah Kelang, Oh, jadi ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada orang-orang yang OKU. Jadi mereka bisa naik KTM secara free guys, asalkan mereka terdaftar ataupun mendaftarkan diri mereka ke sistem yang ada di Malaysia atau sistem pemerintah yang ada di Malaysia.
KTM Komuter Utara dan Shuttle Timuran laluan Gemas Tumpat, anda layak mohon PAS ni asalkan anda warga negara Malaysia, kanak-kanak 4 hingga 6 tahun, pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6, pelajar sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atau OKU yang berdaftar dengan JKM. Mohon je PAS ni sama ada dekat kaunter. Jadi semua level ini ada guys. Oke, jadi anak-anak ada 4 sampai 6 tahun, kemudian pelajar sekolah tahun 1 hingga tahun 6, umur 7 sampai umur 12 tahun, tidak sampai di situ saja, namun bantuan ini tetap diberikan dari 13 tahun sampai 19 tahun pun berkelanjutan, dan hingga siapapun kalian, as long as kalian OKU dan terdaftar dengan JKM, maka kamu bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan buat mereka-mereka yang memiliki keterbatasan yang ada di Malaysia. Tiket stesen perkhidmatan komuter dan stesen perkhidmatan shuttle timuran, atau mohon online dekat website KTMB Kids Style di online.ktmb.com.my. Atau dekat messenger Caranya juga tiket cukup untuk mudah, kanak-kanak bawah guys. 6 tahun sahaja, start 15 Januari 2026. Pastikan anda bawa dokumen pengenalan diri macam sijil lahir, MyKid atau MyCard, sijil pengesahan pelajar daripada pihak sekolah untuk pelajar tingkatan 6 sahaja, dan kad OKU JKM untuk pemohon OKU. Saya dah repost video ni dekat Itu aja. Tidak ada fotokopi KTP gitu, tidak ada persetujuan daripada ketua RT, ketua RW, lapor ke Pak Lurah juga nggak ada gitu. Hanya 3 saja syaratnya guys. Karena apa? Karena I do believe semua daftar yang diperlukan tuh sudah ada di MyCard-nya masing-masing rakyat Malaysia. Jadi hanya perlu MyCard saja dan kad OKU yang dikeluarkan oleh JKM. Masya Allah. kenalan OKU anda dan yang ada anak pergi sekolah naik KTM komuter setiap hari. Nah, buat teman-teman di Malaysia ataupun saudara-saudara OKU yang ada di Malaysia yang belum tahu informasi ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Follow Isnanto.my untuk info best macam ni setiap hari. Guys, Terima breaking kasih, news, Kakak, students untuk will now need to informasinya. learn Malaysian Sign Language starting from 2027. So, according to our Deputy Sign Education language? Minister, this is to increase the awareness among school communities about persons with disabilities. Sign language at school? Maksudnya bahasa isyarat gitu? He said the implementation of these subjects through the Integrated Special Education Program allows students with disabilities and mainstream students to learn together in a more inclusive Mainstream environment, whether students. it's inside or outside the classroom. Now, participation from mainstream students can improve understanding and tolerance towards persons with disabilities. Dato Seri Nancy Shukri said, "We want to ensure every child with disabilities from poor families is not left behind in terms of development It's and not education left behind. opportunities from childhood until adulthood." So this program is under 2027 school curriculum. What do you guys think about this? Masya Allah, ya Rabbi ya Karim. Seriusan nih orang Malaysia, bukan semacam pelajaran tambahan, tapi semacam pemerintah ingin benar-benar memberikan pelajaran bahasa isyarat ataupun sign language ini kepada sekolah-sekolah Malaysia. Nggak mau ikutan Indonesia belajar bahasa Prancis, nggak mau ikutan Indonesia belajar bahasa Brazil gitu yang lebih mendunia gitu Pak. Kenapa? Apa alasan pemerintah Malaysia untuk meletakkan pelajaran sign language di tahun 2027 untuk semua pendidikan mereka ataupun untuk sekolah-sekolah mereka? Seperlu itukah? Sepenting itukah? Nah, untuk tahu lebih jelasnya coba kita diskusi bersama-sama. Masya Allah, ini merupakan sebuah berita bagus banget guys, bahwasanya pemerintah Malaysia berencana untuk memasukkan bahasa isyarat Malaysia, yaitu dikenal dengan BIM, ke dalam kurikulum sekolah mulai tahun 2027 sebagai bagian daripada pendidikan yang lebih inklusif, yang artinya adalah anak-anak sekolah nantinya memiliki kesempatan belajar bahasa yang digunakan oleh masyarakat penyandang gangguan pendengaran. Awalnya saya berpikir ini hanya merupakan tambahan satu mata pelajaran saja guys pada awalnya, tapi setelah saya mencari informasi, tapi ternyata bukan. Ini bukan tentang menambah pelajaran, tapi ini tentang cara sebuah negara yang ingin mengatakan kepada warganya yang memiliki keterbatasan atau OKU bahwasanya kami datang, kami melihat kalian. Kami tidak ingin kalian hidup sendirian. Kami ingin masyarakat lain pada umumnya mampu berbicara dengan kalian juga dengan baik. Itulah yang membuat saya tersentuh guys. Karena selama ini ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas ataupun OKU, seringkali yang muncul adalah belas kasihan. Padahal yang sebenarnya orang-orang OKU ini perlukan itu bukanlah belas kasihan kita. Mainstream people. Seperti itu, atau mainstream community yang disebutkan di video tadi. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkomunikasi,
kesempatan untuk diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Dan menurut saya Malaysia sedang bergerak ke arah itu. Malaysia paham akan kondisi dan keinginan daripada setiap lapisan daripada rakyatnya. Kalau kita melihat lebih jauh guys, perhatian Malaysia terhadap OKU ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di berbagai fasilitas umum kita menemukan jalur khusus kursi roda, lift dengan tombol braille, ruang parkir khusus hingga loket pelayanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di televisi nasional pun saya sering melihat di televisi Malaysia bahwasanya pengumuman resmi pemerintah cukup sering kita melihat adanya penerjemah bahasa isyarat yang ada di pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah yang mendampingi penyampai informasi penting kepada masyarakat. Artinya mereka bukan hanya sedang membangun jalan, tidak hanya membangun akses, karena negara yang maju bukan hanya negara yang memiliki gedung tinggi, fasilitas terbaik, tetapi negara memastikan setiap orang bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Dan itu yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Nah, sekarang mari kita coba lihat ya bagaimana di Indonesia. Pertama-tama saya juga ingin mengatakan bahwasanya Indonesia juga sudah memiliki banyak kemajuan. Kita bahkan memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berbagai sekolah inklusif juga ada, layanan bahasa isyarat pada televisi nasional beberapa kali juga ada, walaupun terkadang ada hilang gitu. Dan terakhir hanya saya bisa melihat sepertinya di event-event besar, event-event nasional saja dia ada. Dan itu patut kita apresiasi, artinya kita juga bergerak ke arah tersebut. Tetapi kalau boleh saya jujur ya guys, gerakan itu terasa masih lebih banyak datang dari komunitas, datang dari lembaga sosial, datang dari guru-guru dan datang dari relawan. Belum menjadi gerakan nasional, belum menjadi gerakan satu negara atau satu bangsa yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Inilah mengapa saya merasa langkah Malaysia ini sangat menarik banget untuk kita bahas dan untuk kita jadikan contoh. Mereka memilih mengajarkan masyarakat mereka untuk berubah, bukan memaksa penyandang disabilitas yang terus menyesuaikan diri. Nah, pertanyaannya guys, kenapa ide-ide seperti ini tuh belum menjadi perhatian besar di Indonesia? Kadang saya merasa kita terlalu sibuk untuk membicarakan bagaimana anak-anak kita harus siap menghadapi dunia global. Kita bicara tentang bahasa Inggris, kita bicara tentang bahasa Mandarin, kita bicara tentang bahasa Jepang. Bahkan ada usulan untuk memperkenalkan bahasa asing lain seperti bahasa Perancis. Bahkan ada dalam beberapa diskusi oleh pemerintah ataupun petinggi daripada negara ini untuk memperkenalkan bahasa Brazil untuk keperluan di sekolah Indonesia. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwasanya belajar bahasa asing itu bukan sesuatu yang salah. Justru saya sangat mendukung semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka semakin besar juga peluang kita untuk maju, untuk tampil di dunia internasional. Tetapi apakah kita sudah selesai dengan urusan rumah tangga kita sendiri? Apakah kita sudah selesai dengan urusan dalam negara kita sendiri? Karena guys, di sekitar kita ada jutaan saudara kita yang setiap hari menggunakan bahasa isyarat. Oh, mereka itu bukan wisatawan gitu, mereka itu bukan pendatang gitu, mereka itu bukan orang asing, tetapi mereka juga adalah warga negara Indonesia. Mereka sekolah di sekolah yang sama, mereka naik bus yang sama, mereka masuk kedai yang sama, mereka masuk restoran yang sama juga, mereka masuk rumah sakit, mereka datang ke rumah sakit yang sama juga. Tetapi di sini ironisnya, banyak dari kita yang sama sekali belum bisa berkomunikasi dengan baik bersama mereka. Nah, jika ada di kondisi seperti itu, sebenarnya siapa yang sedang mengalami keterbatasan? Apakah mereka atau justru kita yang tidak pernah diajarkan untuk memahami mereka, untuk memahami bahasa dan perasaan mereka? Inilah mengapa saya melihat langkah Malaysia ini begitu luar biasa, begitu menarik. Mereka sedang tidak mengajarkan anak-anak mereka ataupun generasi muda mereka menjadi yang lebih pintar daripada anak-anak dari negara lain. Mereka sedang mengajarkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang lebih peka, karena bahasa isyarat bukan sekedar bahasa. Bahasa isyarat adalah bentuk penghormatan. Ketika kita mau belajar bahasa isyarat mereka, maka kita sedang mengatakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya kami datang untuk memahami kalian. Kami ingin merasa kalian diterima. Kami ingin kalian juga menjadi bagian daripada masyarakat pada umumnya, mainstream people, mainstream citizen, dan bukan hanya sebagai penonton saja. Karena komunikasi adalah pintu pertama untuk menuju keadilan. Kalau kita tidak mampu berbicara dengan mereka, lalu bagaimana kita bisa memahami keperluan mereka? Bagaimana mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya?
Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak yang sama? Bukankah tujuan daripada negara Indonesia ini adalah untuk mendapatkan keadilan sosial atau untuk memberikan keadilan sosial yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya membayangkan seandainya di Indonesia, di sekolah-sekolah SD ataupun SMP ataupun SMA gitu, anak-anak mulai diperkenalkan bahasa isyarat seperti ini. Nggak perlu level yang rumit, tetapi cukup belajar menyapa, cukup belajar bagaimana mengucapkan terima kasih, belajar untuk menyatakan apakah kamu memerlukan bantuan, apa yang kamu rasakan, atau belajar untuk meminta maaf gitu. Kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya akan sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, apa yang kita sudah mulai saat ini 5-10 tahun yang akan datang, maka kasir minimarket sudah bisa melayani orang-orang dengan penyandang disabilitas. Perawat rumah sakit sudah bisa menyampaikan apa yang bisa mereka berikan kepada mereka. Polisi bisa berkomunikasi dengan saksi tuli. Begitu juga perusahaan juga akan lebih percaya diri untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Karena hambatan berkomunikasi itu terasa semakin kecil, guys. Dan saya rasa itu juga merupakan sebuah investasi sosial yang jauh lebih besar untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak sedang mengatakan bahwasanya Indonesia harus meniru Malaysia dalam segala hal. Tidak. Tetapi kalau ada sebuah kebijakan yang baik dari negara tetangga, maka apa salahnya kita belajar? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bukan gengsi ataupun malu untuk belajar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memilih mana yang baik, lalu mereka pelajari untuk apa? Untuk membangun bangsa dan rakyatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa sama-sama kita rasakan. Seperti yang tercantum di Pancasila, sila kelima. Nah, kalau saat ini Indonesia bermimpi sedang mau membangun Indonesia emas di tahun 2045, maka menurut saya salah satu tolak ukur keberhasilannya itu bukan hanya terhadap berapa banyak anak Indonesia yang bisa bahasa Portugis, berapa banyak anak Indonesia yang bisa bahasa Perancis, tetapi juga berapa banyak warga Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan saudara-saudara mereka sendiri yang mereka miliki di rumah ataupun di negara mereka sendiri yang selama ini mereka abaikan. Nah, menurut kalian teman-teman semua, apakah Indonesia juga sudah saatnya untuk memasukkan bahasa isyarat sebagai bagian daripada pendidikan kita? Ya, setidaknya sebagai mata pelajaran pilihan lah, atau mungkin pelajaran ekstrakurikuler yang diberikan setelah selesai sekolah. Bagaimana menurut kalian? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai. Siapa tahu dari percakapan sederhana kita hari ini akan lahir ide-ide besar untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif untuk semua. Oke everyone, sangat menarik banget video kita kali ini, sangat tidak terprediksi, Masya Allah. Terima kasih Malaysia selalu menjadikan inspirasi untuk Indonesia, dan terutama untuk bagi diri saya sendiri sih. Jadi saya share ke video saya, ke channel saya, semoga bisa ditonton oleh orang lebih banyak lagi dan menjadikannya ide. Siapa tahu akan membawakan perubahan yang baik juga untuk Indonesia. Tidak hanya fokus bagaimana Indonesia ataupun pelajar Indonesia belajar bahasa asing, Perancis, Portugis, India, Brazil, ataupun bahasa-bahasa lain pun oke sebenarnya. Tapi coba kita lihat lagi sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat kita, yang diperlukan oleh masyarakat kita sebenarnya bahasa yang seperti apa, pelajaran seperti apa, ataupun pendidikan yang seperti apa. Oke everyone, itu aja dulu, mataharinya sudah panas banget pagi ini. Terima kasih banyak untuk menyaksikan video aku. If you find this very good, don't forget to hit the thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to like button, also subscribe. Much love from me in Lombok everyone. Terima kasih banyak. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan.